Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas hari ini, hari baru, anugerah pemberian Tuhan bagi kita. Bersama program Doa Pagi Jemaat Sudiang, edisi 2 November 2022, kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas hari baru, hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa kasih kemurahan Tuhan senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, Maha Kasih dalam kerajaan sorga, mengawali akan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa maksud dari setiap perkataan-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dari pertama Korintus 5 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan satu ayat untuk kita semua, yaitu ayatnya yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin, firman Tuhan. Hati yang jernih dan benar menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengamati ikan yang berenang di dalam sungai yang mengalir? Ikan yang terbawa arus adalah tanda bahwa ikan tersebut sudah mati atau akan mati karena mengejar makanan yang terbawa oleh aliran air. Tanpa harus keluar dari air, ikan dapat bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian gerak sambil melawan arus. Nah, Yesus bersahabat dengan orang berdosa, pemabuk, pezinah, pemungut cukai, dengan tujuan untuk melahirkan suatu pertobatan. Yesus mengasihi perempuan yang bersinah sambil mendidik dan menuntut perempuan itu agar tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita hari ini menggambarkan Paulus yang dengan tegas melarang orang Korintus untuk bergaul dengan orang-orang tertentu, yaitu mereka yang berbuat dosa dan melampaui batas, bahkan tidak malu untuk memamerkan dosanya tanpa penyesalan. Paulus sangat prihatin karena orang yang sudah berdosa malah menyombongkan diri. Dan yang lebih mengejutkan lagi dan membuat Paulus merasa cemas adalah karena para tokoh agama atau pemimpin agama malah berdiam diri atau mentolerir kebejatan warganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hubungan seksual pranikah harus ditentang karena kesucian pernikahan. Yesus sendiri memadankan pernikahan sebagai relasi Kristus dan jemaat sebagai mempelai. Karena itu, penting sekali para pemimpin jemaat menentang kebiasaan pacaran generasi muda yang cenderung melanggar etika kesusilaan. Pemimpin jemaat dituntut agar jangan menjadi ragi, karena sedikit saja memberi toleransi justru akan merusak tatanan yang lebih luas. Dengan hati yang murni dan benar, gereja secara bersama-sama dan bukan individu
perlu mendidik umat berdasarkan firman Allah. Bahkan harus menghakimi bila warganya terlibat dosa serius, demi menjaga kemurnian gereja dan demi kesaksian pekerjaan kerajaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam pergumulan karena sakit penyakit, berada di dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang juga bersuka cita karena mengalami kesuksesan, baik itu di bangku pendidikan atau di dalam pekerjaan mereka. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini mengalami sukacita karena bertambah usia. Saudara kita Nimrod B. Matandung, Gerald W. Anderson, Olive Yanti Tatawi, Miguel Tandilolo, Daniel Anugrah Arung Allo, Feby Lise, Nyonya Teresia Ama Sipa, Paulus Luther Sonda, Beryl Kambuno Denopa, Sepia Adelia, Saul Sinambela, dan Andre Adi Wicaksana Purba. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kami di pagi hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, kiranya kami ini senantiasa memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melingkupi hari kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa bersama-sama dengan mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam pergumulan karena sakit dan penyakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau pulihkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang berada di dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Engkau hiburkan. Pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memikul beratnya kehidupan, mungkin karena himpitan ekonomi. Tuhan, Engkau hiburkan mereka, kuatkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan, sehingga mereka terus meyakini, mereka selalu mengimani bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Ya Allah Bapa Maha Kasih di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita karena berbagai-bagai kesuksesan, keberhasilan yang mereka hadapi, yang mereka terima, baik itu di dalam bangku pendidikan mereka maupun di dalam pekerjaan mereka. Pun bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh mengalami pertambahan usia, kami pun berdoa bersama-sama. Juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin mendapatkan kehadiran seorang anggota baru di dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, Engkau sempurnakan sukacita mereka, buat mereka untuk senantiasa menyadari bahwa apa yang mereka rasakan hari ini, apa yang mereka terima hari ini, itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Kasih di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk rencana proses pembangunan gedung gereja kami di Jemaat Sudiang. Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau mampukan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Panitia pembangunan, para pekerja bangunan yang terlibat langsung di dalamnya, pun kami warga Jemaat Sudiang pun Engkau berkati Tuhan. Engkau mampukan kami sehingga kami dapat saling mendukung agar kiranya proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan pada suatu saat nanti Tuhan boleh selesai dengan baik. Ya Allah Bapa, makasih di dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami bawa ke dalam tangan-Mu. Segenap pergumulan
kehidupan kami, segala asa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ke depan ini Tuhan masih banyak kegiatan pelayanan, ada banyak yang hendak kami kerjakan. Engkau berkati Tuhan, agar kiranya dari setiap pelayanan yang kami lakukan, setiap pelayanan yang kami kerjakan, dari dalamnya hormat dan kemuliaan Tuhan senantiasa dipancarkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.